Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Kembali lagi di Algoritma Channel, tempat di mana kita belajar program. Di segmen tutorial Udo ini, untuk video terakhir kita kemarin, kita telah belajar tentang membuat sebuah cron atau scheduler di Udo ya. Nah, pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembelajaran Udo tentang membuat sebuah report di web atau report PDF di Udo. Nah, yang perlu diingat juga, untuk report ke web ini di Udo itu membutuhkan sebuah dependensi aplikasi yaitu WKHTML Talks atau bisa disebut juga WKHTML to PDF. Nah, bagi teman-teman yang belum menginstal WKHTML to PDF ini bisa dilihat di video tutorial Udo yang part pertama ya. Di situ ada penjelasan bagaimana cara menginstal WKHTML Talk atau WKHTML to PDF. Nah, di situ juga ada settingannya sih. Nanti kayak gini settingannya. Bentar, edit. Nah, settingannya di pad-nya itu nanti kayak gini. Nah, kita masukkan di sini nanti. Nah, itu di tutorial Udo part 1 itu ada. Jadi nanti bisa dilihat aja di video yang part 1-nya. Oke, kita lanjut aja ya. Kita langsung masuk ke sesi coding aja ya, daripada kita lama di penjelasan di sini. Nah, untuk membuat sebuah report key web, kita fokusnya di bagian XML-nya aja nanti ya. Nah, di sini misalkan aku buat sebuah file baru aja. Misalkan di sini aku buat directory baru report. Di sini aku kasih file baru algoritma pembelian web XML. Nah, seperti ini. Ini kan kita udah buat satu file baru ya di dalam reportnya nih. Kemudian kita masukkan file barunya ini ke dalam manifestnya. Nah, di sini kita masukkan di bagian data ini. Kita bisa taruh paling bawah. Kita tembak dulu nama foldernya report. Kemudian nama filenya algoritma pembelian web XML. Nah, seperti ini. Nah, untuk manifestnya udah. Kemudian kita bisa beralih ke bagian si keywebnya langsung. Nah, di sini pertama kita seperti ini. Nah, kemudian Udo. Nah, karena ini print keyweb, jadi nanti print keywebnya itu kita masukkan dalam action di form view Udo. Nah, misalkan kita running dulu aja ini ya. Ini udah aku running, bentar, kita runningnya pakainya aja. Bentar. Algoritma pembelian. Di sini saya akan pindah untuk browsernya pakai Chrome, dan di sini kita coba pakai yang incognito aja ya, karena yang bukan incognito itu udah settingan untuk pekerjaan saya sih. Jadi di sini saya pakai incognito aja. Nah, tadi itu localhost 88 ya. Yang settingannya kemarin adalah 88 ya portnya. Nah, kemudian di sini kemarin kita database-nya adalah belajar Udo. Nah, admin. Oke, udah masuk. Di sini aku buat dulu developer mode. Oke. Untuk developer mode kalau kita pakai Chrome kita bisa langsung dari sini juga bisa nih. Jadi masuk ke setting ya kan. Terus habis itu activate the developer mode. Nah, di sini nanti udah langsung ke developer mode. Oh, belum saya klik ya. Oke. Nah, ini udah mode developer mode.
Oke, nanti untuk print keywebnya kita akan tampilkan di bagian sini nanti. Di sini ada action satu namanya print, dan itu nanti pas waktu kita klik printnya itu akan ngedownload si report keyweb atau report PDF-nya. Oke, kita kembali lagi ke sesi codingnya di sini. Nah, untuk bikin actionnya pertama kita bikin report. Nah, report kemudian ID, misalkan menu report algoritma pembelian ID, kemudian modelnya karena kita ingin membuat sebuah report keyweb untuk algoritma pembelian, berarti modelnya adalah algoritma pembelian. Kemudian stringnya, nah, misalkan PDF kayak gini ya, misalkan. Terus kemudian report type-nya adalah keyweb PDF. Nah, seperti ini. Kemudian name-nya di sini itu nembak si template untuk nanti tampilan reportnya. Nah, di sini kita kosongkan dulu ya karena kita belum bikin, sama filenya juga nanti nembak ke template-nya si reportnya. Jadi kita kosongkan dulu aja. Di sini kita beralih bikin template-nya. Nah, di sini untuk bikin template-nya kita klikkan dulu aja template. ID-nya di sini misalkan report data algoritma pembelian ID. Nah, seperti ini. Kemudian di dalamnya template ini kita panggil recall pakai bawaan dari Udo web HTML container. Oke, terus penutup lah. Kemudian di dalam recall web HTML container ini kita looping nih datanya pakai for doc. Nah, kemudian kita aliaskan as. Nah, ini adalah kita looping datanya algoritma pembelian sesuai yang kita dibuka oleh by usernya nanti. Nah, kemudian di sini kita aliaskan misalkan 0. Nah, kemudian di dalamnya looping ini baru kita coba bikin headernya dulu pakai div ya. Kita kasih div plus header, terus stylenya misalkan kita kasih style heading top, misalkan kita kasih 50 page. Nah, kemudian kita buat sebuah tabel di sini. Kemudian kita kasih style border 0 px, kemudian width-nya di luar style 100%. Nah, di dalam tabel kita kasih tr di sini, kemudian kita kasih style padding 10%, 10 px, maaf 10%, 10 px. Kemudian di dalam tr ada 2 td ya, di sini ada 2 td. Nah, di sini nanti headernya itu cuma informasinya adalah si name-nya sama si tanggal. Nah, di sini td-nya kasih style padding 2 px, terus width-nya misalkan di sini 50%. Kemudian di dalam td-nya kita panggil si field-nya pakai span. Nah, kemudian field. Nah,
kita panggil aliasnya 0 O, ini O ya, bukan 0 ya, O. Kemudian nama feednya name karena kita ingin menampilkan name ya. Terus kemudian yang di sini jadi yang kedua style, paddingnya juga 2 px. Kemudian ini karena tabelnya ini kan 100%, berarti ketika TD-nya kita defend 50%, berarti sisanya ini adalah 50%. Jadi yang ini nggak perlu kita defend karena udah pasti yang kedua ini dapat 50%-nya. Karena di sini kan kita deklarasikan 50%. Nah, kemudian langsung aja di sini kita panggil span tfield o.tanggal. Nah, yang tanggal kita kasih text alit, kasih rata kanan. Oke. Nah, untuk yang bagian header udah ya. Kemudian kita lanjut bagian yang page-nya. Kita bikin lagi di bawahnya div header, div, kita kasih kelas. Kemudian di dalam div kelas ini kita bikin CSS langsung di sini, style, tabel tr, d. Nah, kemudian kita kasih gini. Oke. Nah, di dalamnya ini kita set border sama dengan 1 px, kemudian solid black. Nah, kemudian border collab ini kita set collab. Oke, untuk setnya udah ini aja. Kemudian kita lanjut di bawahnya style ini bikin tabel baru, tabel width-nya 100%. Nah, kemudian di dalam tabelnya di sini kita tulis tr dulu. Nah, untuk yang ini kita bikin tabelnya ini ya, bikin mau menampilkan tabel ini. Jadi nanti headernya itu cuma name sama tanggal. Kemudian untuk yang bagian lainnya nih, ini kan kita perlu yang namanya informasi ini ya, product, description, quantity, ini headernya. Kemudian ini adalah value-nya. Nah, di sini kita bikin untuk yang headernya dulu, header untuk lainnya. Kita kasih td di sini. Nah, width-nya adalah misalkan 40%, ini untuk yang produk. Kita kasih span. Nah, produk. Kemudian bisa copy aja nih ya. Nah, kita copy 1, 2, 3. Nah, copy yang di sini width-nya kita setting 10. Ini untuk quantity. Kemudian di sini 10 juga, ini untuk UOM. Di sini kita setting width-nya 20, ini untuk price. Kemudian yang terakhir itu kita setting 20 juga untuk subtotal. Nah, kemudian di dalamnya di bawah TR ini baru kita looping lagi, karena di sini kan kalau kita lihat datanya kan ini ada banyak nih, jadi kita perlu looping. Kalau nggak looping biasanya cuman muncul sekali doang nih, ya kan. Kalau misalkan datanya satu mungkin nggak masalah, tapi kalau misalkan datanya banyak dan kita nggak looping itu akan error. Jadi karena di sini kita ingin menampilkan len dan di sini datanya lebih dari satu, berarti kita perlu looping lagi. Nah, loopingnya kita pakai for each. Kita panggil dulu t for each 0. Nah, kita panggil dari header berelasi ke bawah itu kan pakai ini ya,
Ini kan headernya. Untuk berelasi ke bawah ini kita bisa sorot ke sini, pakainya adalah tadi mana? Lah ini, algoritma pembelian IDS. Oke, kita bisa tulis 0 algoritma pembelian IDS. Kemudian kita kasih alias TAS len seperti ini ya. Kemudian kita kasih tag penutup. Nah, seperti ini ya. Lalu di dalamnya si perulangan ini baru kita panggil tr lagi. Kemudian di dalam tr ada td. Nah, td ini isinya adalah si value-nya nanti. Nah, kemudian kita samakan dulu aja ya. Di sini width-nya adalah 40%. Nah, di sini kan ada 5 nih. Berarti kita copy dulu aja ini. 5. Di sini adalah 10, ini 10 juga, ini 20, ini 20. Nah, dalamnya ini baru kita panggil si field-nya. Nah, di sini field karena di sini kan kita dalam perulangan si algoritma pembelian IDS dengan aliasnya adalah line, berarti panggil line karena kita ingin memanggil si produknya. Berarti line product ID bisa pakai name atau display name. Display name itu complete, kalau name itu kayak deskripsinya yang di sini. Ini adalah isinya name-nya si produk. Kalau ini adalah display name. Jadi ada code di depannya nih ya. Ini bisa disebut sebagai default code. Nah, kita panggil display name aja di sini. Display name. Kemudian yang kedua, karena kita ingin memanggil value-nya si quantity, berarti pan di sini pakai ini pan. Nah, terus kita panggil field len quantity ya, quantity nama fieldnya. Kemudian yang ketiga span um ya, field len UMID. Ini field ini adalah si line-nya ini. Kalau kita mau lihat, nah ini product ID, quantity, UM, price sama subtotal yang akan kita tampilkan ya. Nah, di sini UMID.name, kita panggil name-nya. Kemudian span field price ya, berarti line price. Yang terakhir adalah span field line subtotal. Nah, seperti ini. Oke. Nah, untuk template keywordnya udah. Berarti di sini ID-nya template ini kita copy di sini. Kita tulis dulu nama si modulnya, algoritma pembelian ID template. Nah, kemudian ini juga copy aja di sini, kita masukkan ke file di sini. Nah, untuk reportnya udah, terus untuk template-nya juga udah, manifest juga udah kita setting di sini. Kemudian baru kita running ini, kita running ya. Nah, kita running karena di sini ada penambahan si XML, jadi kita runningnya pakai menu algoritma pembelian ya. Nah, kita running di sini, kita refresh. Oh, ada error, bener. Kita cek dulu di sini. Ini kita gedein aja ya. Nah, cdd algoritma belajar kudu server kudu 13 style main f kudu. Kita refresh dulu lagi di sini, kita cek. Dan 9 berarti ini bagian sini. Ini
Oh, maaf, ini seperti ini. Oke, kita running lagi. Oke, udah bisa. Nah, dari action reportnya yang ini akan memunculkan sebuah tambahan action di sini. Nah, ini ada print PDF di sini. Ketika kita print, kita klik ya di sini, maka akan muncul nih, akan ke download si report PDF atau report keywebnya. Nah, di sini, ketika kita buka, ini adalah hasil dari report PDF-nya. Ini adalah ekstensinya adalah .pdf. Nah, ini ada 3 line sesuai dengan yang di sini ada 3 line, dan headernya cuman kita tampilkan yang name sama tanggal, yaitu di sini. Nah, untuk desainnya mungkin bisa teman-teman karya sendiri ya. Di sini saya cuma mencontohkan gimana caranya membuat sebuah report keyweb atau PDF. Nah, mungkin cukup sekian dulu video tutorial kali ini tentang membuat sebuah report keyweb atau report PDF di Odoo. Dan untuk next videonya kita akan belajar membuat sebuah report Excel di Odoo. Jadi reportnya ini nanti kita custom sendiri sesuai dengan ya keinginan kita. Jadi ikuti terus saja video di Algoritma Channel. Semoga bermanfaat video kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.